Sebagaimana diketahui, saat ini masih terdapat beberapa bangunan peninggalan penjajahan Belanda yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pemilik gedung tersebut tidak mengganti tekstur dan desain bangunan angker itu dan hanya merenovasinya agar tampak lebih indah. Alhasil, meskipun terlihat indah, namun bangunan tersebut masih menyimpan keangkeran hingga menyimpan misteri maupun penampakan dari energi masa lalu. Sejarah kelam Indonesia di zaman penjajahan tidak hanya tertuang dalam perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Kenangan masa lalu yang masih sangat kental tersebut pun tersirat pada sejumlah bangunan bekas peninggalan para penjajah yang terkenal angker hingga kini. Sebagaimana diketahui, saat ini masih terdapat beberapa bangunan peninggalan penjajahan Belanda yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pemilik gedung tersebut tidak mengganti tekstur dan desain bangunan angker itu dan hanya merenovasinya agar tampak lebih indah. Alhasil, meskipun terlihat indah, namun bangunan tersebut masih menyimpan keangkeran hingga menyimpan misteri maupun penampakan dari energi masa lalu. Dalam segmen kali ini, kita pun akan merangkum lebih dalam mengenai beberapa bangunan angker di Indonesia, hasil dari peninggalan penjajahan Belanda. Lawang Sewu, Kota Semarang merupakan sebuah gedung tua bersejarah peninggalan Belanda. Gedung yang dulunya dijadikan pusat perusahaan kereta api oleh pemerintah Belanda, kini memang berubah menjadi salah satu tempat wisata favorit yang berada di tengah kota Semarang. Konon katanya, nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa dengan kata lawang yang berarti pintu dan sewu yang berarti 1000. Jadi secara istilah, Lawang Sewu berarti bangunan yang memiliki pintu sebanyak 1000. Namun dari jumlah pintu yang ada sebenarnya jumlahnya justru tidak mencapai 1000. Di mana berdasarkan data yang ada hanya berjumlah 342 pintu saja. Tapi lantaran jumlahnya yang memang sangat banyak, maka masyarakat setempat pun menyebutnya dengan Lawang Sewu atau pintu 1000. Bahkan juga ditelaah lebih dalam lagi, pintu-pintu tersebut bukanlah murni sebuah pintu, melainkan jendela. Karena bentuk jendela itu sangat lebar, maka banyak orang yang berasumsi jendela tersebut adalah pintu. Lantas, seperti apa sejarah didirikannya Lawang Sewu sendiri? Berbagai versi cerita mistik Lawang Sewu memang sudah menyebar dari mulut ke mulut. Mulai dari ruang bawah tanah yang berhantu, hingga ada yang menyebut bahwa beberapa tempat di Lawang Sewu merupakan rumah bagi makhluk dunia lain. Menurut isu yang beredar, konon katanya hampir di seluruh bagian dari gedung tersebut terdapat penunggu makhluk halus dari berbagai jenis. Namun rupanya ada beberapa ruangan yang dianggap paling angker bagi masyarakat, yaitu sebuah sumur tua, penjara jongkok, lorong-lorong, penjara berdiri dan juga ruang penyiksaan. Dan di tempat-tempat inilah yang konon katanya paling sering dijumpai oleh para pengunjung mengenai penampakan makhluk astral. Dalam sejarahnya, ruang penjara berdiri dulunya digunakan sebagai tempat menampung para tahanan. Para tahanan dimasukkan ke dalam tempat tersebut secara tragis dan harus berdesak-desakan, hingga tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia di tempat tersebut. Penjara jongkok juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menahan para tawanan. Namun beda dengannya penjara berdiri, yaitu penjara jongkok adalah sebuah ruang tahanan yang sangat sempit, di mana tinggi dari ruang ini hanya 1,5 meter. Bisa bayangkan kan betapa menderitanya tawanan pada waktu itu dimasukkan dalam ruangan itu. Dan selain Lawang Sewu, gedung peninggalan Belanda yang tenar dengan cerita-cerita horor
Bangunan peninggalan penjajahan Belanda lainnya juga banyak berlokasi di daerah Surabaya, Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Maka tak heran, ibu kota dari Provinsi Jawa Timur ini memiliki spot wisata tua yang bersejarah. Kesan angker pun tentunya tersemat pada beberapa bangunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, seperti salah satunya Hotel Majapahit yang dinilai cukup angker. Selain terkenal akan cerita mistisnya, Hotel Majapahit juga terkenal memiliki banyak cerita sejarah, terutama pada masa Perang Kemerdekaan hampir 7 dekade yang lalu. Konon katanya, di hotel yang dulunya bernama Hotel Yamato ini pernah terjadi peristiwa yang sangat heroik, di mana arek-arek Surabaya dengan gagahnya menyobek bendera Belanda yang dipasang di tiang hotel tersebut. Para pejuang menyobek warna biru dari bendera Belanda untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia kepada pasukan Belanda yang berusaha kembali menduduki Indonesia, terutama Surabaya. Namun, di balik itu semua, Hotel Majapahit dinilai sebagai salah satu hotel yang cukup angker. Konon katanya, hotel yang terletak di Jalan Tunjungan itu sering terjadi penampakan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Bahkan, kabarnya nih, hampir di setiap sudut ruangan Hotel Majapahit diduga sering terjadi penampakan makhluk-makhluk halus. Namun, di antara ruangan-ruangan tersebut, ruangan Bromo Room menjadi ruangan yang dinilai paling angker di hotel tersebut. Lantas, mengapa ruangan Bromo Room disinyalir menjadi ruangan yang paling angker ya? Seperti diketahui, suasana di ruangan tersebut akan berubah sangat mencekam apabila lampu dimatikan. Menurut cerita yang beredar, di dalam ruangan tersebut sering terjadi penampakan berupa hantu noni-noni Belanda dengan menggunakan gaun dan payung berdiri tepat di sudut ruangan. Rupanya ada juga ruangan lain yang tidak kalah loh menyeramkannya. Seperti ruangan Java Room yang juga dikabarkan sering terjadi penampakan berupa wanita bergaun putih di mana sedang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Konon katanya, hantu tersebut berasal dari arwah perempuan pribumi yang dibunuh di dalam hotel tersebut pada masa penjajahan kolonial Belanda.